Perkenalkan, nama saya Rosa Indah Kirani dengan nomor NPM 2522011025. Di sini saya akan melakukan praktikum, menggambar dan menjelaskan sedikit tentang skema proses infeksi pada berbagai agen infeksi 2. Selamat menyaksikan.
Pada gambar ini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap siklus hidup parasit malaria. Perlu kita ketahui bahwa parasit malaria merupakan mikroorganisme dari genus Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Parasit ini membutuhkan 2 inang untuk menyelesaikan siklus hidupnya, yaitu nyamuk Anopheles betina sebagai inang utama dan manusia sebagai inang perantara. Berikut tahap-tahap siklus hidup parasit malaria. Yang pertama ada transmisi ke manusia. Siklus dimulai ketika nyamuk Anopheles mosquito betina yang terinfeksi menggigit manusia. Pada saat menggigit, nyamuk menyuntikkan parasit malaria dalam bentuk sporozoid ke dalam aliran darah manusia melalui air liurnya. Air liur ini berfungsi untuk mencegah pembekuan darah saat nyamuk menghisap darah. Yang kedua ada tahap hati atau fase ekososeritorsitik. Setelah masuk ke dalam aliran darah, sporozoid bergerak menuju hati melalui pembuluh darah. Di hati, parasit masuk ke dalam sel hati yang disebut hepatosit. Ke dalam hepatosit, parasit berkembang biak secara aseksual dan menghasilkan ribuan merosit. Dan yang ketiga ada pelepasan merosit. Setelah proses perkembangan selesai, sel-sel hati yang terinfeksi akan pecah dan melepaskan merosit ke dalam aliran darah. Tahap ini menandai dimulainya infeksi pada sel darah merah. Dan yang keempat ada siklus eritrositik atau bisa disebut dengan fase aseksual dalam sel darah merah. Merosit yang berbeda di dalam darah kemudian menyerang dan masuk ke dalam sel darah merah. Di dalam sel darah merah, parasit mengalami beberapa tahap perkembangan, yaitu yang pertama ada tahap cincin, yang kedua ada trofazoid, dan yang ketiga ada skizon. Setelah matang, sel darah merah akan pecah dan melepaskan merosit baru ke aliran darah. Proses ini terjadi berulang kali dan menjadi penyebab utama gejala malaria seperti demam, menggigil, dan anemia. Dan yang kelima ada pembentukan gematosit. Sebagian parasit tidak melanjutkan siklus aseksual tetapi berkembang menjadi bentuk seksual yang disebut gematosit. Gematosit ini tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut pada tubuh manusia, tetapi merupakan bentuk yang dapat menular ke nyamuk. Dan selanjutnya yang keenam ada transmisi ke nyamuk. Ketika nyamuk Anopheles betina menggigit manusia yang terinfeksi, gematosit akan ikut terhisap bersama darah dan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Dan yang ketujuh ada perkawinan gematosit. Di dalam usus tengah nyamuk, gematosit jantan dan betina mengalami pembuahan dan membentuk zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi ookinet, yaitu bentuk yang dapat bergerak. Dan yang ke-8 ada pembentukan ookista. Ookinet menembus dinding usus nyamuk dan berkembang menjadi ookista. Di dalam ookista ini, parasit berkembang biak secara intensif dan menghasilkan ribuan sporozoid. Dan yang ke-9 ada perkembangan sporozoid. Setelah matang, sporozoid keluar dari ooksita dan bermigrasi menuju kelenjar ludah nyamuk. Ketika nyamuk tersebut menggigit manusia lainnya, sporozoid akan ditularkan kembali dan siklus hidup parasit malaria pun dimulai kembali. Sekian video menggambar dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.